Hai guys, kali ini ada video Rhoma Irama yang mematahkan tentang ceramah-ceramah Habib yang mendoktrin umat itu loh. Salah satunya Ba'alawi itu bisa memadamkan api neraka. Kalau tidak, sungkan kepada Allah. Nah itu. Dan banyak lagi, kita saksikan saja videonya. Habib itu kalau menurut saya saat ini ibaratnya nasi bungkus sayurnya jengkol, Nasi diikat bungkus dengan sayur karet. jengkol. Ikat dengan karet perkatnya itu saya ibaratkan warga NU. Sekarang karetnya lepas, Karetnya ya lepas, jengkolnya ambiar. jengkolnya ambiar. Oke. Muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Satu malam. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya, dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di leher di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goya nopo. Banyak khurafat-khurafat yang diajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya nggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggal 30 September kita memperingati Haul G30 SPKI. Haul para Habib Ba'alawi Yaman yang berhaluan komunis. Tapi haulnya untuk menjadi peringatan bagi bangsa kita. Jadi founding father kita juga sudah menyampaikan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan dan melupakan sejarah. Dan sejarah itu ada berbagai macam, tapi sejarah ini menjadi cerminan atau spion kita melihat ke masa lalu untuk waspada
di masa kekinian dan di masa depan kita. Jadi tadi Kanjeng Gus Fakih Wiradiningrat, Masya Allah, sudah menjelaskan secara global tentang perjalanan sejarah komunis dari masa ke masa. Nah, kalau izin melengkapkannya tentang masalah DN Aidit. DN Aidit ini kan banyak yang menyangkal bahwasanya beliau itu seorang Habib Ba'alawi. Bahkan dianggapnya beliau itu seorang anak angkat saja. Bukan Aiditnya itu bukan sebagai Aidit Tulen. Nah, itu alhamdulillah tersangkal melalui kesaksian anaknya sendiri yang diwawancara oleh Harian Republika. Namanya Pak Ilham Aidit. Nah, Pak Ilham Aidit itu menjelaskan bahwasanya kakeknya beliau itu menceritakan leluhur mereka itu memang ke jalur Al-Aidit Ba'alawi Yaman. Jadi kalau kakeknya itu hanya kakek tiri, mustahil menceritakan kepada cucunya. Karena kan anaknya misalkan anak angkat, ya ngapain dia cerita kepada cucunya, orang nggak nyambung gitu kan. Tapi karena kakeknya ini memang punya anak Den Aidit, nah kemudian diriwayatkan lagi kepada anaknya Den Aidit bahwasanya mereka memang memiliki tradisi sebagai keturunan daripada Al-Aidit Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, adapun silsilah dari Den Aidit atau Dipo Nusantara Aidit, nama aslinya kan Ahmad Aidit. Nah, beliau itu bin Abdullah Aidit, bin Ahmad Ismail, bin Abdullah Sabirin, bin Ahmad, bin Ibrahim, bin Muhammad, bin Alwi Toha, bin Tolaha, bin Hashim, bin Hasan, bin Ali, bin Alwi, bin Malik Al-Taski, bin Yahya Maula Al-Aidit. Jadi bapaknya atau leluhurnya para Al-Aidit. Bin Alwi An-Nasik, bin Muhammad Dawile, bin Ali Mola Darok, bin Alwi Al-Guyur, bin Muhammad Fakih Al-Muqaddam, bin Ali Sumu'ah, bin Muhammad Sumirbat, bin Ali Kolikosam alias Ali Kisam, bin Alwi, bin Muhammad bin Alwi, yang adalah leluhurnya daripada Ba'alawi, bin Ubaidillah. Nah, dari Ubaidillahnya nyangkok nih kepada Said Ahmad bin Isa mulai di abad 9 Hijriah oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqah, Al-Musikoh, yang oleh saudara kita Kiai Imaduddin Usman bongkar dalam kajian tesisnya. Dan juga nih Kiai Imad juga sudah meneliti lagi berdasarkan kajian dari kitab Al-Tufan Az-Zaman. Ubaidillah itu bukan sebagai anak Ahmad bin Isa, bahkan sudah ketemu itu awalnya itu nyangkoknya kepada keluarga Bani Ahdal. Jadi nasabnya Ubaidillah itu bin Isa bin Alwi, bin Muhammad, bin Himham, bin Aon. Nah, dari Aon ini mulailah ada pencangkokan kepada Musa Al-Kazim ataupun Al-Hasan yang bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Jadi ada dua pencangkokan yang sama-sama nggak jelas, sama-sama suka mencangkok dari masa ke masa. Dari Bani Ahdal mencangkok, dari keluarga Bani Jadid mencangkok. Nah, ini cangkok-mencangkok menjadi kebohongan yang terus-menerus. Nah, jadi kalau bahasa ilmiahnya adalah argumentum aut noseam. Jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang palsu, sesuatu yang bohong, tapi bila mana disampaikan terus-menerus hingga disangka benar. Nah, jadi kita dalam hal ini prihatin, sudah waktunya kesalahan ini dibongkar dan jangan lagi diteruskan. Bahwasanya ini nasab palsu Ba'alawi ini memang fiktif karena kontradiksi antara data di abad 9 Hijriah yang merupakan data sekunder, kontradiksi dengan data primer dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah. Kontradiksi pula dengan data dari data internalnya Yaman dengan data eksternalnya Irak. Yang jadi dari negeri yang diklaim sebagai negeri muasalnya. Dan juga kontradiksi dengan tes DNA para Ba'alawi yang haplogrupnya G sesuai dengan gerakan 30S PKI. Nah, ini sampai dengan sekarang pun perlu diketahui dalam gerakan 30S PKI mereka memang gagal di Indonesia, tapi mereka kemudian berhasil di tahun 1967 mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan, yang bertahan sampai dengan tahun 1990. Jadi mereka gagal di Indonesia, tapi mereka berhasil di negeri muasalnya mendirikan negara komunis di Timur Tengah, satu-satunya Yaman Selatan. Dan meskipun dari tahun 1990 sudah menyatu, tapi sampai sekarang masih ada partainya, Partai Komunis Sosialis Yaman, yang mana sekjennya sampai dengan saat ini masih dari kalangan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Namanya Habib Abdurrahman Assegaf. Nah, jadi kalau di Nusantara ini ada Habib yang
klaim maling, teriak maling, teriak komunis ke sana sini. Padahal mereka lah yang bagian daripada keluarga besar komunis. Di Indonesia, dari masa ke masa, korban PKI tidak ada satupun yang Ba'alawi. Tapi adanya malah gembong-gembong PKI yang malah Ba'alawi. Yang tadi sudah kami jelaskan, Den Aidit, Sofyan Barakbah, Wahrur Barakbah, bahkan juga ada yang menulis buku biografi berjudul John Sakafa. Itu ditulisnya oleh Yahya Assegaf, ayah daripada Hania Segaf. Itu jelas-jelas dalam buku biografinya dia bekerja sama dengan agen komunis di Rusia, kemudian dengan agen Mossad dan KGB, intinya berhaluan komunis, bahkan Zionis. Nama bukunya saja, nama judul Yahudinya. Nah, tentang masalah Yahudi, mungkin Dr. Sugeng juga sudah pernah menjelaskan haplogrup G itu ke Kaukasus. Tapi kenapa pergerakan kita seperti kata-kata Kanjeng Fakih menyebutkan Yahudi? Nah, karena ternyata dari kalangan peneliti genetik Yahudi sudah mengisbat tanda kutip para turunan Ba'alawi itu kepada Yahudi pula. Dari jewisdna.net itu keluarga Assegaf, Jamalul Lail sudah diisbat, diakui sebagai turunan Yahudi meskipun garis perempuan. Karena kalau garis laki sama-sama ke jalur Nabi Ibrahim itu adalah haplogrup J. Tapi kalau G terisbat turunan Yahudi dari garis perempuan. Nah, dan inilah Yahudi Khazar, Yahudi Kaukasus yang banyak bikin kasus di negeri ini. Jadi sebelum masa kemerdekaan pun mereka sudah pernah, contoh Ratu Fatimah berupaya mengkudeta Kesultanan Banten. Usman bin Yahya Antek Belanda itu sudah berupaya memecah belah perjuangan para kiai Torikoh untuk meraih kemerdekaan. Usman bin Yahya ini malah merekomendasi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menindak tegas para pejuang Torikoh, sehingga dalam geger Cilegon Banten wafat syahid suhada sampai dengan 11 nyawa akibat rekomendasi daripada Usman bin Yahya. Dan mereka ketika Sumpah Pemuda ingin menjadi satu bangsa, mereka malah mendirikan organisasi Robito Alawiyah yang tidak mau menyatu dengan satu bangsa, malah membentuk komunitas mereka sendiri yang rasis. Nah, kemudian mereka nantinya sih alhamdulillah dari leluhurnya Pak Anies Baswedan memang ada Sumpah Pemuda meskipun Sumpah Pemuda Arab yang ketinggalan. Nah, tapi kami sayangkan setelah merdeka bukannya sama-sama membangun bangsa, mereka malah merongrong pemerintahan kita dengan gerakan komunis yang ingin memberontak di negeri ini. Nah, itu terjadi dari yang tadi Kanjeng Fakih sebutkan, ada yang dari tahun 1902 kalau setelah kemerdekaan ya, berarti 1948 sampai dengan 1949, 1965. Ini kan Indonesia sudah merdeka. Mereka bukannya bekerja sama, malah bikin gerakan untuk perpecahan, untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Nah, sampai dengan sekarang masih ada saja para Habib-Habib yang malah mencaci maki pemerintah, ngajak berontak, radikalisme. Bahkan akhir-akhir ini ada yang pada mengkritik, memberikan shock terapi tegangan tinggi, ada asa celurit, asa baco, asa golok. Nah, pola gerakan komunis itu adalah dengan gerakan radikalisme yang revolusi, secara perubahan besar-besaran secara seketika. Kalau misalkan bertahap itu namanya reformasi kalau perubahannya. Ini mereka biasa dengan cara revolusi. Jadi kalau ada kata-kata revolusi mental, revolusi akhlak ya kalau kata Habib Rizik tuh. Nah, ngomong revolusi akhlak tapi sendirinya nggak ada akhlaknya. Nah, ini kemudian kita harus waspada karena mereka juga mengadakan radikalisme. Nah, kalau di Indonesia ini sudah ada BNPT dengan deradikalisasi. Ini sebenarnya gerakan kita ini membantu tokoh-tokoh tersebut tuh harusnya menghargai kita ini adalah para pejuang deradikalisasi yang sejati ini. Nggak dibayar pun kita insya Allah berjuang karena Allah. Demi bangsa kita deradikalisasi. Termasuk hari ini kita adalah gerakan deradikalisasi dalam rangka Haul J30 PKI untuk menjadi peringatan bagi anak bangsa. Waspadalah. Jangan lupakan sejarah. Ini banyak gerakan Habib Ba'alawi yang masih menggerogoti di masa sekarang. Mereka termasuk di Kerawang tanggal 10 Agustus lalu, mereka sampai menyiapkan kurang lebih 500 massa untuk gerakan yang sifatnya malah menjadi ada korban dari orang Banser dan Kiai NU. Ini juga perlu kita prihatin. Mereka menggunakan kekerasan dan yang diadu domba pribumi ini. Jadi zaman PKI dulu pun Ba'alawi ini otaknya, tapi banyak orang-orang pribumi yang akhirnya dibenturkan.
termasuk yang tadi Gus Fakih ceritakan di Banyuwangi itu, korbannya bangsa diracun oleh Gerwani dan lain-lain. Itu banyak pribumi-pribumi yang pengikut Habib atau Mukibin ini diadu domba dengan pribumi yang punya kesadaran. Nah, kita berharap para Mukibin segeralah sadar. Kami memang tidak bisa untuk merubah keyakinan daripada keluarga Habib Ba'alawi karena mereka sudah doktrin turun-temurun. Ya moga-moga aja sadar. Tapi para Mukibin segeralah sadar, jangan mau jadi antek penjajah dari masa ke masa ini. Bangun, sadarlah. Semoga kita semua sama-sama bisa